wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mawarti dari Prodi PGSD kelas 6D dengan NIM 2021 A1H117. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Sastra Anak. Oke, sekarang saya akan membacakan dongeng yang berjudul Ada Singa di Dalam Dirimu. Di tempat kering yang berdebu, di mana pasir bersinar keemasan, berdirilah batu yang amat besar, menjulang dan tua. Dan di bawah batu itu, di sebuah rumah yang mungil, hiduplah tikus coklat yang paling kecil, paling pendiam, paling lembut. Ia amat sangat kecil, begitu mungil, sehingga tak ada yang memperhatikannya sama sekali. Ia terinjak dan terduduki, dan terlewatkan untuk berbagai hal, terabaikan dan terlupakan. Aduh, ya, hidup tikus itu amat keras. Sementara itu, jauh di atas, di puncak batu, keadaan cukup berbeda. Di sana, singa bertahta. Makhluk yang besar dan menarik ini memastikan semua melihat betapa pentingnya dirinya dari seberapa keras suara yang dapat ia lakukan. Aum! Ia adalah kepala kawanan, ia tegas dan ia keras. Ia senang menunjukkan kepada semuanya kalau ia terbuat dari bahan yang kuat. Ya, semua terkesan oleh raja kucing yang hebat ini. Andai saja, pikir tikus, aku bisa menjadi seperti itu. Lalu, pada suatu malam yang gelap, di tempat tidur mungilnya, ide terpintar muncul dalam pikirannya. Ia melompat dari selimutnya dan mengepalkan cakarnya. Aku tahu, katanya. Yang aku butuhkan adalah sebuah aum. Aum. Maksudku, bagaimana kalau tikus ini yang punya cicitan terpelan menjadi lebih banyak? Grrr, dan sedikit berkurang lemahnya. Ya, ia masih akan menjadi tikus berbulu coklat yang termungil. Tapi ia akan berteman dan bergabung, lalu hidup akan menjadi indah. Ya, pikir si tikus, aku harus menemukan caranya. Aku akan belajar bagaimana mengaum, dan aku akan mempelajarinya sekarang. Tapi, gelek, ya ampun, cuma ada satu makhluk yang bisa mengajarinya hal ini. Tapi, mungkin ia akan menjadikannya santapan. Inilah saatnya untuk menjadi kuat. Raihlah kesempatan, lagi pula merasa kecil selamanya itu waktu yang amat lama. Jadi, ia memberanikan dirinya dan ia berpikir seperti pemenang. Ia berangkat ke puncak, berharap agar tidak menjadi makan malam. Rasanya seperti hal paling menakutkan yang pernah ia lakukan. Tapi, jika kamu ingin segalanya berubah, pertama kamu harus merubah dirimu. Makin tinggi ia memanjat, makin dekat ia kepada singa yang berbaring mengantuk di puncak. Lalu, akhirnya, saat ia berdiri di atas jari-jari kakinya, dengan sopan ia menemukan dirinya. Tiba-tiba berhadapan dengannya. Hidung, Klek, maafkan aku. Bangunlah Tuan Singa, Anda kedatangan tamu. Tuan Singa, maksud kedatanganku adalah, apakah Anda bisa mengajarkanku mengaum? Keheningan menerpa dataran yang kemilau itu, sehingga membuka matanya dan meniup surainya. Waktu bergerak melambat, ya rasanya seperti seminggu.
Lalu ia membuka mulutnya dan mengeluarkan. Sang singa gemetaran, kakinya bergetar. Ia bergerak mundur dan terjengkang. "Jangan sakiti aku," rengeknya. "Oh, tolong bersikap baiklah." Wah, astaga, singa ini takut pada tikus. "Jangan cemas," tikus mencicit. "Aku adalah teman, bukan musuh. Mari kita bermain bersama. Kita akan bergembira ya." Itu adalah momen yang ajaib pastinya. Ketika tikus sama sekali tidak merasa kecil lagi, ia telah menemukan suara sejatinya dan belajar untuk mengeluarkan pendapat. Dan untuk itu, kamu tak perlu mengaum atau berteriak. Sejak hari itu dan seterusnya, keduanya pun berteman. Mereka makin menyukai batu itu, karena sekarang batu itu menjadi tempat berbagi si tikus. Walaupun tetap kecil, merasa besar dalam pikirannya. Dan singa, ia masih mengaum, tapi dengan tawa sebagai gantinya. Hahaha. Ya, hari itu mereka berdua belajar bahwa seberapapun besar diri kita, semua pasti memiliki tikus dan singa di dalam diri. Baik, sekian dongeng dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.